Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengangkat bebatuannya, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang ikut andil di dalam membangun masjid tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadisnya, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan ikhwatan Islam, siapa di antara kita yang masih ingat apa sifat telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kami minta ada 5 sifat telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kita yang masih ingat apa sifat telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena nanti mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ada di telaga Nabi, namun juga ada di pintu-pintu surga yang disediakan oleh Allah bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang masih ingat sifat telaga yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di atas telagaku. Apa ciri telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang ingat? Atau kita cukupkan saja sampai di sini? Telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Yang pertama, Masya Allah, siapa yang minum dari telaga Nabi tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. 1. Yang kedua, warnanya lebih putih daripada susu. Yang ketiga, manis. Manis seperti apa? Lebih manis daripada madu. Yang keempat, panjangnya berapa? Panjang dan lebarnya sama. Berapa? Sedikit lagi. Panjang dan lebarnya seperti kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Yang kelima, berapa jumlah cawannya, gelasnya? Sama seperti, sebenarnya semua kita tahu ya, cuma karena ragu-ragu saja. Silakan, Masya Allah, silakan, Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah jika khairan, Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah jika khairan, barakallahu fiik. Itu merupakan di antara sifat ciri telaga Nabi SAW. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas haud atau berada di atas telagaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita kemarin juga membahas tentang mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ciri telaga Nabi, sekarang ciri mimbar Nabi. Sama ingat? Baik, silakan. Yang pertama, warnanya. Dari kayu, mimbar Nabi terbuat dari kayu yang tak ada duri. Dari mana kayunya? Dari hutan. Yang kedua, yang ketiga, apakah anak tangga Nabi ada 5 atau 7? Ada 3. Baik, yang keempat, apa lagi? Siapa yang membuat tangga untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mimbar? Tukang kayu dari Mekah atau dari Taif? Bani Najjar. Masya Allah, silakan. Allah jika khairan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran, barakallahu fiik. Allah jika khairan, barakallahu fiik. Itu merupakan di antara sifat mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, ikhwatul Islam, wa mimbari ala haudi, dan mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu ada di dunia. Sehingga sebahagian para ulama mereka menyebutkan, ini bukan bahasa kiasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ada sebahagian makhluk yang ada di bumi Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat betul-betul akan diambil dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah mimbar yang ada di zaman Nabi. Dan mimbar di zaman Nabi tersebut, ikhwatul Islam, sekarang tidak ada lagi. Mimbar yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada lagi. Kenapa kita katakan tidak ada lagi? Karena memang banyak terjadi kebakaran di dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui sejarah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering terbakar. Dikala terbakarnya Masjid Nabawi, tentunya pohon korma, pelepah daun korma mudah terbakarnya.
dan yang ikut terbakar juga mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ikhwatal Islam, berarti mimbar yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada lagi sampai sekarang. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi menyebutkan wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di atas telagaku. Mimbar yang mana? Yaitu mimbar yang dijadikan tempat berdiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri memanggil umatnya di sebuah telaga yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana faratukum alal haud, man marra alayya syarib wa man syariba lam yazma' ba'dahu abada. Wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Barang siapa yang lewat, ayo singgah, minum. Barang siapa yang minum, mereka tidak akan lagi pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Kemudian setelahnya ikhwatal Islam, dikala ada sebahagian kaum mereka yang lewat di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yuhalu baini wa bainahum. Ada yang membatasi antara Nabi dengan mereka. Itu adalah umat Nabi. A'rifuhum wa ya'rifuni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku kenal dengan mereka, mereka juga kenal denganku. Maknanya mereka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala mereka juga ingin menghampiri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ingin minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka dihalangi dan tidak bisa mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, mereka umatku, aku kenal mereka, mereka kenal dengan diriku. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka la tadri madza ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Jadi akan ada sebahagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ada dua. Namun pada kesempatan kali ini kita sebutkan satu saja. Salah satunya adalah mereka yang merubah agama baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan arti kata mereka yang melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang kita sebut dengan perkara al-ihdas. Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Para ulama menyebutkan ada dua maknanya. Yang pertama, mereka yang merubah agama Rasulullah atau mereka yang beribadah namun tidak ada contohnya dari Rasulullah, atau yang kedua adalah mereka yang meninggalkan agama Rasulullah SAW, baik mereka meninggalkan secara keseluruhan atau mereka meninggalkan sebahagian daripada agama tersebut. Mereka itulah yang disebut dengan orang-orang yang terusir dari telaga Nabi SAW. Kalau mereka terusir dari telaga Nabi, maka urusan yang berikutnya akan sangat berat mereka rasakan. Apabila mereka tidak bisa minum, yang berikutnya mereka akan merasakan kesulitan demi kesulitan. Kemudian ikhwatal Islam, dalam hadis yang kedua masih berbicara tentang Raudhah, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Inna mimbari ala turatin min tura'il jannah. Sesungguhnya mimbarku akan berada di atas pintu-pintu surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ceritanya masih sama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil umatnya dikala Nabi berada di telaganya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil umatnya, ayo ke sini minum dari telagaku. Maka Nabi berdiri di atas mimbarnya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala ingin memasukkan umatnya ke dalam surga. Karena nanti dikala kita masuk ke dalam surga, dikala melewati yang namanya hisab. Hisab yang pertama, melewati sirat, kemudian ada hisab yang kedua. Maka tidak satu pun di antara kita yang diizinkan masuk surga, kecuali Nabi yang minta izin kepada Allah untuk dibukakan pintu surga untuk dirinya. Kemudian setelah surga dibukakan, maka Nabi SAW kembali mengumpulkan umatnya, kembali memanggil mereka, kemudian mengantarkan mereka satu persatu ke dalam tempat dan posisi mereka masing-masing. Dan kemarin telah kita jelaskan ikhwatal Islam. Dan ini juga diantara merupakan salah satu sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Nabi SAW antarkan mereka menuju surga sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Kemudian di antara syafaat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan juga kepada sebahagian yang lainnya, orang-orang yang ada di dalam surga, Nabi SAW tidak menginginkan mereka masuk surga begitu saja, tidak. Namun ada permintaan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan Nabi kepada Allah untuk umatnya? Yaitu bagaimana mereka yang ada di dalam surga untuk diangkat derajatnya. Maknanya apa ikhwatal Islam? Apabila kita masuk surga, dan kita masuk surga bukan karena amalan, itu harus kita ingat.
Kita masuk surga karena taufik, karena karunia, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amalan adalah penyebab. Amalan itu adalah penyebab kita masuk surga. Namun surga itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan amalan yang kita lakukan. Tidak sama sekali. Karena silatullahi ghaliyah. Karena surga Allah itu mahal. Kalau seandainya dari kita lahir sampai kita meninggal, waktu itu semuanya kita jadikan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa. Namun kenapa kita bisa masuk surga? Karena karunia Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Makanya dikala kita ingin masuk surga, yang pertama kali kita minta kepada Allah dan jangan pernah tergiur dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah adalah wasilah, ibadah adalah perantara. Dikala kita ingin masuk surga, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala kita masuk surga, diantar oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak merasa cukup sampai di situ saja. Namun Nabi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diangkat lagi derajatnya di dalam surga tersebut. Dan surga Allah ikhwatal Islam, dia memiliki 100 tingkatan. Surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 100 tingkatan, dari tingkatan pertama kepada tingkatan yang kedua, yaitu jaraknya ibarat dari bumi sampai ke langit. Itu jaraknya. Dan kita tidak pernah tahu berapa jarak dari bumi ke langit. Kita tidak pernah melihat langit. Yang kita lihat itu adalah awan. Langit itu mana? Kita tidak tahu. Begitu panjangnya antara tingkatan pertama kepada tingkatan yang kedua. Dan Nabi SAW kalau umatnya masuk ke dalam surga, Nabi SAW meminta kepada Allah sehingga ada syafaat khusus dari Nabi SAW kepada umatnya. Bagaimana mereka yang ada di dalam surga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi SAW kepada umatnya. Kemudian apabila Nabi SAW selesai memohon kepada Allah, mengantarkan umatnya, meminta agar mereka diangkat derajatnya, apakah sudah selesai tugas Nabi SAW? Belum. Setelah penduduknya atau umatnya masuk ke dalam surga, dan mereka yang paling banyak mengisi surga itu adalah umat Nabi SAW. Makanya Nabi SAW menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi SAW menyebutkan semua umatku masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Apakah ada di antara umat Nabi yang enggan masuk surga? Ada. Apa sifatnya? Apa ciri-cirinya? Mereka yang tidak mau taat kepada Nabi-Nya SAW. Nabi perintahkan ini, mereka tidak mau melakukan. Nabi larang ini, mereka tidak mau meninggalkan. Mereka itulah yang disebut dengan orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Apabila kita mau taat kepada Nabi, maka semua kita dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka yang paling banyak mengisi surga, sebagaimana yang sering kita sebutkan, di surga itu ibarat ada 12 saf, ada 12 barisan. 8 barisan diantaranya terdiri dari umat Nabi SAW. Sedangkan 4 barisan sisanya terdiri dari umat-umat yang lainnya. Berarti mereka yang paling banyak mengisi surga, 2/3 surga itu terdiri dari umat baginda yang mulia, dan semoga kita salah satunya. Kemudian ikhwatul Islam, apakah selesai tugas Nabi SAW? Tidak, Nabi SAW belum selesai tugasnya. Ternyata masih banyak umat Nabi SAW yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga di antara bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Sebelum kita melanjutkan tentang hadis ini ikhwatul Islam, karena memang di antara mimbar Nabi berada di pintu-pintu surga, Nabi SAW ingin memberikan yang terbaik kepada umatnya. Maka kita sebutkan sedikit bagaimana pula cara Nabi SAW bermohon kepada Allah. Kita tahu dikala ada sebagian umat Nabi yang masih berada dan tinggal di dalam api neraka, Rasulullah SAW pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita menyebutkan Nabi SAW memiliki banyak syafaat. Namun syafaat tersebut tidak bisa didapatkan begitu saja, ada syaratnya. Siapa yang masih ingat apa syarat untuk mendapatkan syafaat, atau apa syarat syafaat tersebut? Siapa yang masih ingat? Apa syarat syafaat? Silakan. Yang pertama. Yang pertama syaratnya Allah izinkan orang itu memberikan syafaat. Yang kedua, Allah meridhai orang yang akan diberikan syafaat. Dalilnya apa? Di dalam ayat yang paling indah yang selalu kita baca siang dan malam. Ada lagi yang lain? Ayat kursi. Ayat kursi. Masya Allah.
Barakallahu fiik. Itu ayat kursi juga menyebutkan yang demikian, dan juga salah satu ayat yang lain adalah surat Thaha. Itu adalah syarat syafaat. Nah, intinya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bentuknya Allah mengizinkan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala memperhatikan sebahagian umatnya masih ada di antara mereka yang tersisa di dalam neraka jahanam, wal-iyazu billah. Maka Nabi SAW setelah mengurus mereka-mereka yang ada di dalam surga, sekarang giliran mereka yang ada di dalam neraka yang akan diurus oleh Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW datang kepada Allah. Kemudian dikala datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW langsung sujud dengan sujud yang sangat lama. Kemudian dikala Nabi sujud, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi dalam kehidupan dunia. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berarti Nabi SAW datang menghadap kepada Allah. Maknanya minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Nabi minta izin? Nabi sujud. Ketika Nabi sujud, Nabi memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi dalam kehidupan dunia. Itu adalah pujian Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan aku akan mendengarkan apa yang engkau katakan, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat aku akan izinkan. Itu syarat yang pertama, sebagaimana tadi yang telah disebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan dulu. Jadi Nabi SAW dikala memberikan syafaat, tidak langsung diberikan syafaat begitu saja, tidak. Namun Nabi diizinkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyebutkan kepada Nabi kita, angkat kepalamu, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat aku akan izinkan. Maka apa jawaban Nabi SAW? Umatku ya Allah, masih ada di antara mereka yang berada di dalam neraka. Umatku ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Akhriju minan nar, keluarkan dari api neraka bagi mereka yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar syair. Syair itu bisa kita terjemahkan yaitu ibarat sebutir padi, seperti padi, yaitu syair gandum. Apabila ada di antara mereka yang masih memiliki keimanan sebesar gandum, satu biji gandum tersebut, keluarkan mereka dari api neraka. Nabi SAW bergegas mencari mereka-mereka yang masih ada keimanannya sebesar gandum yang diizinkan oleh Allah agar mereka keluar. Kemudian mereka keluar. Dikala mereka keluar, kemudian Nabi SAW masih melihat ternyata masih banyak di antara mereka yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kembali datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bersujud, kembali memuji dan memuja Allah dengan pujian yang sangat indah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan dunia. Kemudian Allah kembali mengatakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan aku akan dengarkan, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat aku akan izinkan. Jawaban Nabi masih sama, ummati, umatku ya Allah, umatku. Masih banyak di antara mereka yang berada di dalam api neraka, umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengatakan kepada nabinya, akhriju minan nar, keluarkan dari api neraka barang siapa yang masih memiliki keimanan separuh daripada syair atau gandum tersebut. Apabila ada di antara mereka yang masih punya iman walaupun sebesar separuh gandum, keluarkan mereka. Nabi SAW bergegas mencari umatnya. Kemudian semua mereka yang masih memiliki keimanan walaupun separuh biji gandum, mereka keluar dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikala mereka keluar, Nabi kembali melihat umatnya, masih banyak umat Nabi SAW ada di dalam api neraka. Kemudian Nabi kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali sujud, kemudian kembali memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kembali mengatakan dengan ucapan yang sama, angkat kepalamu hai Muhammad, katakan aku akan dengarkan, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat aku akan izinkan. Dan jawaban Nabi masih sama, umatku ya Allah, umatku masih banyak di antara mereka yang ada di dalam api neraka. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarrah. Keluarkan dari api neraka bagi mereka yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu apa ikhwatul Islam? Siapa yang tahu zarrah? Silakan. Seperti semut kecil, Masya Allah. Allah barik, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Zarrah itu ikhwatul Islam, kita sering mendengarkan zarrah di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Zarrah itu bukan
seperti yang biasa kita terjemahkan dengan sebesar atom atau sebesar ini. Tidak, zarrah itu di dalam tafsir itu ibarat seperti kecilnya semut yang berwarna hitam. Itu zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi zarrah yang ada di Al-Qur'an itu dalam hadis Nabi ibarat seperti semut hitam yang kecil. Itu zarrah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masih ada imannya sebesar zarrah, kecil seperti semut kecil yang berwarna hitam, keluarkan mereka dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melihat, kemudian kembali mengeluarkan mereka umatnya yang masih punya iman, walaupun sebesar semut hitam yang kecil. Kemudian dikala mereka dikeluarkan. Hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Itu adalah 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali lagi kepada Allah? Iya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berbolak-balik kepada Allah 4 kali jumlahnya. Kemudian ikhwatul Islam yang keempat, Nabi tidak diizinkan. Nabi datang, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi tidak lagi memberikan syafaat. Lantas bagaimana mereka yang masih ada dalam api neraka? Apa solusinya? Apa yang terjadi kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai Muhammad, engkau tidak lagi habis jatahmu. Sekarang syafaat tersebut adalah giliranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya memberikan syafaat. Allah memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang saleh memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat, orang-orang baik memberikan syafaat, seorang anak juga memberikan syafaat, orang tua memberikan syafaat, semuanya memberikan syafaat. Dan syafaat yang terakhir yang tidak akan ada lagi syafaat, itu adalah syafaat dari Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat yang indah yang akan menunjukkan kepada kita bersama betapa mulia dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa 'azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi kekuasaanku, demi keagunganku, demi kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, demi kebesaranku, aku akan keluarkan dari api neraka bagi mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mengeluarkan, siapa yang memberikan syafaat, itu adalah syafaat terakhir bagi mereka yang masih mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka Allah akan berikan kepada mereka syafaat, dan itu merupakan syafaat yang terakhir yang menunjukkan bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian mereka yang masih mengucapkan kalimat tauhid, tentunya dengan mengetahui rukun dan syaratnya, mereka pun akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya apa yang terjadi? Setelahnya akan ada yang memanggil. Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikatnya. Kemudian malaikat tersebut memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Maka orang-orang surga mereka melirik, mereka melihat apa yang akan terjadi. Mereka khawatir. Kenapa mereka khawatir? Dikhawatirkan kalau seandainya mereka akan dikeluarkan dari surga, sehingga mereka khawatir ada penyeru dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir, mereka melihat apa gerangan, apa yang terjadi. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata penyeru tersebut atau malaikat Allah Subhanahu wa taala? Setelah mereka memanggil penduduk surga, khuludun bila maut. Kekallah kalian di dalamnya, tidak ada lagi yang namanya kematian. Maka baru mereka bahagia dan bangga, aman posisinya. Kemudian dipanggil lagi, wahai ahlan nar, wahai penduduk neraka, orang-orang yang ada di api neraka. Mereka merasa ada harapan untuk keluar karena ada penyeru dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala mereka melihat apa gerangan yang akan disampaikan kepada mereka, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertugas tersebut menyebutkan, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun bila maut. Bekallah kalian tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Maka di sanalah kesedihan yang berkepanjangan untuk selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup dan tidak pula mati di dalamnya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Sehingga ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bersama, barang siapa yang meminta dimasukkan ke dalam surga 3 kali mereka mengucapkan, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, masukkan kami ke dalam surga, masukkan kami ke dalam surga, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam diri. Kemudian Nabi kembali melanjutkan, barang siapa yang meminta, bermohon kepada Allah dihindarkan dari api neraka, ya Allah, hindarkan dari kami dari api neraka, 3 kali dia mengucapkan kalimat yang demikian, maka neraka pun akan mengatakan, ya Allah, hindarkan dia dari diriku. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga, Allah hindarkan kita ke dalam api neraka. Minimal dalam sehari kita mengucapkan 3 kali kalimat yang demikian.
Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang demikian atau yang tadi kita sengaja menyebutkan untuk menyempurnakan kemuliaan atau kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Kemudian kita kembalikan lagi ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya mimbar Nabi, mimbar yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan itu adalah bagian daripada surga dikala Nabi bersuruh kepada umatnya. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena ada riwayat yang lain yang menguatkan yang demikian, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Salamah. Wa qawaimu mimbari rawatibun fil jannah. Wa qawaimu mimbari rawatibun fil jannah. Dan qawaim itu artinya kaki yang dijadikan untuk mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mimbar Nabi ada kakinya. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis ini, yaitu hadis Ummu Salamah, wa qawaimu mimbari, yaitu kaki mimbar, yaitu kaki yang dijadikan mimbar untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian daripada surga. Berarti maknanya mimbar Nabi tersebut senantiasa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surga. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yaitu untuk mengurus umatnya sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembali membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna mimbari ala tur'atin min tura'il jannah. Sesungguhnya mimbarku adalah di antara bagian pintu di antara pintu-pintu surga. Wa ma baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku, kata Nabi, dan kamarku, berarti kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik, yaitu kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan semua rumah Nabi, berarti kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mimbarku dan kamarku. Maknanya apa? Apabila kita tahu berapa lebarnya, berapa luas kamar Nabi, berarti itulah lebar daripada raudhah. Kemarin kita menyebutkan panjang raudhah dari rumah sampai ke mimbar. Berapa kemarin kita sebutkan? Sekitar 25, sekitar 25. Itu panjangnya, berarti lebarnya, tinggal lebarnya. Berapa lebarnya? Kita lihat lagi berapa kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa? Terpaksa nanti kita pergi ke museum sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, cari sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara mimbarku dan kamarku, berarti itu menunjukkan lebarnya. Berapa lebar daripada raudhah yang kita ingin berlomba-lomba beribadah di sana, maka itu ada di antara yang disebutkan oleh Nabi, raudhatun min riyadil jannah. Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis yang berikutnya, dan hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Mimbari ala tur'atin min tura'il jannah. Mimbarku adalah di antara bagian pintu-pintu surga. Wa ma bainal mimbar. Apa kata Nabi? Wa ma bainal mimbar. Di antara mimbarku wa baina baiti Aisyah, dan di antara rumah ibunda kita Aisyah. Dari hadis ini jelas bagi kita bahwa rumah yang disebutkan adalah rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan rumah istri Nabi yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri lebih daripada satu. Kemarin kita jelaskan berapa jumlah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang masih ingat namanya? Siapa yang bisa hafal ini hadiahnya? Siapa yang hafal nama istri Nabi? Semuanya? Atau perlu kita kasihkan ke hadiah umrah? Tadi tidak ada? Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, kemudian siapa lagi? Safiyah, Zainab, ada dua. Zainab binti Jahash, binti Huzaimah, ada dua. Safiyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maria, Maimunah. Maria ini para ulama mereka berbeda. Ada Maria, yaitu Maria Al-Qibtiyah, yang mana darinya lahir Ibrahim, anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berani mulai? Tadi kota Islam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wa ma bainal mimbar, di antara mimbar dan rumah ibunda kita Aisyah. Di sini dijelaskan bahwa rumah itu bukan semua rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rumah ibunda kita Aisyah. Berarti maknanya apa? Berarti maknanya Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan keluarganya. Aisyah itu ikhwatul Islam, dia menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah sebelum dia menikah dengan Nabi, dia sudah pernah dilamar oleh orang lain. Aisyah sebelum menikah dengan Nabi sudah pernah dilamar. Agar kita tahu bahwa Nabi bukan yang pertama kali melamar ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah
Sebelum menikah dengan Nabi, sudah ada yang melamarnya. Berarti maknanya, Aisyah sudah berhak untuk menikah di umur yang demikian. Dan kita tidak tahu bagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, barang siapa yang melecehkan pernikahan Nabi dengan ibunda kita Aisyah, berarti itu adalah orang-orang yang harus diantarkan ke gurun pasir. Karena mereka tidak tahu bagaimana kehidupan orang-orang gurun berbeda. Baik itu fisik mereka, kekuatan mereka itu berbeda. Imam Syafi'i yang menyebutkan, dari Imam Syafi'i ada di antara salah seorang ulama yang dia sudah melakukan perjalanan yang panjang. Lahir di Gaza, kemudian pergi ke Mekah, pergi lagi ke Madinah, pergi lagi ke Yaman, pergi lagi ke Kufah, pergi lagi ke Mesir. Semuanya dia lewati. Meninggal di Mesir. Jadi dia tahu bagaimana keadaannya. Maka dia sangat jengkel. Imam Syafi'i sangat jengkel apabila ada orang yang mempertanyakan pernikahan Nabi dengan ibunda kita Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah sebelum menikah dengan Nabi sudah pernah dilamar oleh orang lain. Kemudian akhirnya Rasulullah bermimpi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dirinya untuk menikah dengan seorang wanita. Kemudian setelah menikah dengan ibunda kita Aisyah, maka Rasul menyebutkan ternyata wanita tersebut adalah engkau, wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan betul-betul Aisyah itu merupakan di antara orang yang paling disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah ikhwatul Islam, sahabat atau Amr bin As. Kita tahu Amr bin As. Jika terjadi perang Khandaq, Amr bin As dia bertanya, dan dia dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi mencintai semua para sahabatnya, sehingga semua para sahabat mereka merasa mereka lah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi mencintai semua para sahabatnya, sampai semua para sahabat mereka merasa mereka yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya muamalah Nabi dengan para sahabatnya. Kemudian Amr bin As dia ingin bertanya kepada Nabi tentang kecintaannya. Bagaimana Amr bin As merasa dirinya paling dicintai oleh Nabi, maka dia memberanikan diri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As? Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Dia berharap Nabi mengatakan, engkau yang aku cintai wahai Amr. Namun ternyata apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Aisyah. Yang paling aku cintai adalah Aisyah. Kemudian Amr bin As kembali ingin bertanya karena dia ingin menunjuk dirinya. Ya Rasulullah, itu dari kalangan wanita. Bagaimana pula dari kalangan laki-laki? Maka Nabi kembali mengatakan, qala abuha. Yang paling aku cintai adalah ayahnya. Nabi SAW mudah mengatakan yang paling aku cintai adalah Abu Bakar. Namun Nabi mengatakan yang paling aku cintai adalah Aisyah dari wanita. Kemudian dari kalangan laki-laki adalah ayahnya. Maknanya Nabi SAW tetap ingin menyetarakan atau mengadakan nama ibunda kita Aisyah dalam kecintaan kepada laki-laki tersebut. Maka Nabi mengatakan Abuha, ayahnya Aisyah. Mudah bagi Nabi mengatakan Abu Bakar, selesai. Namun ingin memuliakan Aisyah, Abuha, ayahnya Aisyah yang paling aku cintai. Sehingga Amr bin As dia merasa, kenapa tidak aku yang paling dicintai oleh Nabi? Maka dia pun kembali bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi kembali menjawab, Amr. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Karena Amr bin As ingin dirinya disebutkan oleh Nabi di antara mereka yang paling dicintai oleh Nabi. Karena semua para sahabat merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Nabi. Walaupun Nabi mencintai para sahabat sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Makanya Nabi menyebutkan Umar. Kemudian Amr bin As masih penasaran, siapa lagi ya Rasulullah? Utsman. Kemudian Ali. Sampai Amr bin As bertanya, disebutkan oleh Nabi satu persatu siapa yang dicintai. Sampai nomor 21, belum ada namanya. Belum ada disebutkan Amr bin As. Setelah sampai 21 orang, Amr bin As tidak lagi bertanya kepada Nabi. Karena khawatir namanya tidak juga muncul dalam kolam mereka yang dicintai oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka merasa semuanya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwatul Islam, manusia yang paling dicintai oleh Nabi dari kalangan keluarganya adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan berarti Nabi tidak mencintai yang lainnya, bukan berarti tidak mencintai ibunda kita Khadijah. Sehingga para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, siapa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibunda Khadijah atau ibunda Aisyah, semuanya dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu adalah urusan hati. Namun para ulama mereka ingin menyebutkan sebuah kesimpulan yang sangat indah. Khadijah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berjasa dalam kehidupan Nabi di awal-awal dakwah. Semuanya dia korbankan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hartanya, jiwa raganya, kekuatannya, dia tidak pernah meninggalkan Nabi. Seolah-olah ibunda kita Khadijah merupakan sponsor Nabi di awal-awal Nabi berdakwah. Dengan semua hartanya dia berdakwah. Itu adalah ibunda kita Khadijah, satu-satunya wanita
yang tidak pernah dilihat oleh Aisyah, yang paling dicemburui oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti apa maknanya? Saking seringnya Nabi menyebut ibunda Khadijah, dan saking seringnya, saking cintanya Nabi kepada ibunda kita Khadijah, sehingga Aisyah mengatakan, aku paling cemburu kepada salah seorang istri Nabi, namun aku tidak pernah melihatnya, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha.